kita takbir itu agak lama-lama. Di samping itu, ketika kita takbir dalam sholat kan selalu panjang-panjang ya, takbir itikal. Allahu Akbar, nanti tegak lagi. Sami Allahu liman hamidah. Lama kan? Tidak, Sami Allahu liman hamidah. Waktu mau sujud dari tegak panjang lagi. Allahu Akbar, panjang begitu. Tidak, Allahu Akbar, tidak begitu. Kenapa kok seperti itu? Karena gerakan dari tegak sampai ke sujud itu lama. Kalau kita cuman Allahu Akbar, ada kekosongan zikir di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu kita teruskan masih tentang bab sifatus sholah. Kemarin kita memasuki muqaddimah, kali ini kita memasuki fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Ketika kita melakukan sholat itu biasanya yang kita lalui pertama adalah niat. Maka pada fasal pertama ini kita akan membahas tentang niat. Setelah wudhu kita lakukan, masuk waktu sudah, azan sudah, qomat sudah, semuanya sudah dilakukan. Summa yanwi, kemudian berniat. Wan niyatu fardun. Dan ketahuilah bahwa niat itu adalah merupakan rukun dari rukun sholat. Fardun min furudis sholati. Ketika orang sholat tidak ada niat, maka sholatnya tidak sah. Sholat apapun tanpa ada niat, sholatnya tidak sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati walikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niat. Tidak hanya sholat, seluruh amal. Duduk di sini di masjid ini itu bisa duduknya merupakan duduk ibadah, bisa merupakan duduk adah. Duduk yang berpahala, bisa duduk yang tidak berpahala. Sama-sama duduknya, tergantung niatnya. Kedua-duanya itu yang membedakan adalah niat. Ketika ibu memberi makan, bapak memberi makan ayam, itu memberi makan ayam dari sisa makanan kemarin itu bisa menjadi pahala, bisa juga tidak menjadi pahala. Tergantung apa? Tergantung niat. Ketika memberi makan itu, walaupun makanannya itu adalah sisa makanan kemarin yang kita tidak bisa makan, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, memberi makan ayam, dapat pahala. Tapi kalau niatnya supaya ayamnya kenyang, kemudian terus gemuk, terus dijual menjadi laku besar, itu nggak dapat pahala itu.
Jadi kalau niatnya lillahi ta'ala akan mendapat pahala. Oleh karena itu semua amal itu tergantung pada niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu akan memperoleh apa yang ia niatkannya. Niat karena menjalankan perintah Allah maka akan memperoleh pahala dari Allah. Niat akan menggemukkan badan ayam maka akan memperoleh pahala berupa harga ayam, tapi tidak mendapat pahala dari Allah. Tetapi kalau niatnya menjalankan perintah Allah, gemuknya ayam dapat, pahala dari Allah dapat, dua yang kita dapat kalau niatnya benar. Oleh karena itu semua perbuatan itu tergantung pada niat. Wali annaha qurbatun mahdhatun, karena sholat itu adalah merupakan ibadah mahdhah. Lalu pertanyaannya, apa itu ibadah mahdhah? Ulama menjelaskan ibadah mahdhah itu adalah ibadah ghairu ma'kulatil makna, ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa nggak bisa dicerna oleh akal? Karena ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok sholat itu harus takbiratul ihram dulu dan diakhiri dengan salam? Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita nggak bisa berpikir-pikir kenapa dan kenapa. Itu namanya ibadah mahdhah. Contoh lagi, berwudu itu termasuk ibadah mahdhah. Kenapa yang buang angin di belakang sini kok yang dibasuh mukanya? Kan nggak masuk di akal yang seperti itu. Itu namanya ibadah mahdhah. Karena sholat adalah merupakan ibadah mahdhah, falam tasih min ghairi niyatin, maka tidak sah kalau nggak ada niat. Jadi ketika kita sholat itu harus ada niat. Untuk apa niat itu? Niat itu untuk membedakan apakah ini sholat wajib atau sholat sunnah. Sama-sama sholat 2 rakaat. Bisa yang satu ini adalah wajib, bisa yang satu ini adalah sunnah. Kenapa wajib? Sholat subuh 2 rakaat. Dikiranya dia adalah sholat subuh, padahal dia sholat sunnah umpamanya begitu, belum sholat subuh. Akhirnya dia mau bermakmun dari belakang, padahal itu sholat sunnah. Oleh karena itu, ketika seseorang sholat itu harus menggunakan niat, pakai niat. Kalau tidak ada niat, sholatnya tidak sah. Seperti apa kalau ibadah mahdhah tidak sah kalau tidak menggunakan niat? Kasyaumi, seperti berpuasa. Berpuasa itu juga tidak sah kalau tidak ada niatnya. Maka kita bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, malamnya itu kita harus berniat nawaitu shauma ghaddin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi taala. Yang seperti itu apakah niat? Bukan. Ini adalah lafadz niat. Lalu niat itu di mana? Niat itu adalah di dalam hati. Kalau di mulut itu namanya lafadz niat, untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Umpamanya kita mau minta sesuatu, hati kita minta sesuatu, tapi mulut tidak melafadzkan, maka permintaan itu tidak kuat dan tidak akan memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kita mintanya kepada manusia. Manusia itu yang didengar cuman ucapannya, bukan hatinya. Ketika seseorang minta air umpamanya, hatinya nyebut minta air, tapi mulut tidak ngomong, dapat tidak kira-kira air? Nggak dapat. Kenapa? Belum diungkapkan melalui lesan. Maka lesan ini adalah untuk menguatkan hati. Maka ketika kita sholat, mau sholat tadi, sebelum sholat kita mengucapkan Sholli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu namanya lafadz niat, bukan niat, tidak di situ letaknya niat. Dan itu belum sholat, itu baru mau sholat. Tapi kalau sudah Allah takbir kan, itulah baru namanya mengawali sholat. Maka disinilah hakikatnya kita sholat itu niatnya bareng dengan takbiratul ihram. Mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, itu hatinya bunyi usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal. Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Indonesia, aku salat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitu, serempak dengan Allahu Akbar. Oleh karena itu, takbir itu lama-lama. Kalau takbirnya seperti ini, Allahu Akbar, kayak gitu kapan niatnya?
Tidak terkejar hati ini mau ngomong seperti itu, nggak terkejar. Oleh karena itu kita takbir itu agak lama-lama. Di samping itu, ketika kita takbir dalam sholat kan selalu panjang-panjang ya, takbir itikol. Allahu Akbar, nanti tegak lagi. Sami Allahu liman hamidah. Lama kan? Tidak, Sami Allahu liman hamidah. Waktu mau sujud dari tegak panjang lagi. Allahu Akbar, panjang begitu. Tidak, Allahu Akbar, tidak begitu. Kenapa kok seperti itu? Karena gerakan dari tegak sampai ke sujud itu lama. Kalau kita cuman Allahu Akbar, ada kekosongan zikir di situ. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi yang mensyarah kitab ini juga, yang mensyarah kitab Al-Muhadzab, namanya Majmu' Syarhil Muhadzab. Beliau mengungkapkan di dalam kitab Al-Azkarnya, kenapa kok panjang-panjang takbir intiqalnya? Supaya tidak ada kekosongan zikir. Kenapa kok nggak boleh ada kekosongan zikir? Karena wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau kita sholat tidak mengingat Allah, itu sholatnya bolong. Sholat tapi nggak mengingat Allah, sholatnya itu nggak sempurna. Kenapa? Ya, sholat kan tujuannya untuk ingat Allah. Maksudnya adalah badannya sholat, hatinya juga sholat. Kadang ada badannya sholat, hatinya lupa, sehingga hatinya bisa jalan kemana-mana. Yang ibu-ibu bisa jalan-jalan ke rumah lagi hatinya. Yang bapak-bapak mungkin hatinya lari ke motor karena mungkin kuncinya lupa cabut, jadi hatinya bisa jalan-jalan. Yang seperti itu kan akan bertentangan dengan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Karena sholat itu untuk mengingat Allah, maka tidak boleh ada kekosongan zikir di dalam sholat itu. Wa mahallu niyati al-qalbu, dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Fa innawa biqalbihi, kalau ada orang yang berniat dalam sholat itu di dalam hatinya, duna lisanihi, tidak lesannya, ajza'uhu, sholatnya sah. Tidak usalli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, tidak seperti itu, tapi hatinya yang mengatakan seperti itu bareng dengan Allahu Akbar, yang seperti itu sah, walaupun tidak diucapkan di dalam lesan. Wa min ashabina man qol, dan sebagian ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat yanwi bil qalbi wa yatalaffadhu bil lisani wa laisa bisyai'in. Ketika seseorang niat itu adalah di dalam hati, terus dibarengi niatnya itu adalah melalui lafaz. Jadi sebelum kita sholat, usalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, kemudian terus niat di dalam hati, yang seperti itu tidak apa-apa. Dan bahkan itu disebutkan sebagai mustahabun, disunahkan. Kenapa kok disunahkan? Untuk memperkuat niat hati, diucapkan melalui lesan. Sementara di sini Abu Ishaq menjelaskan walaisa bisain, tidak mengapa, tidak apa-apa mengucapkan lewat lesan kemudian ditetapkan dalam hati. Lesannya bunyi, hatinya juga ikut bunyi sesuai dengan niat yang dilafatkan. Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi, karena niat itu aslinya adalah yang tergetar di dalam hati, yang terdetak di dalam hati. Walaupun tidak ngomong, hati ini sudah tahu. Gak usahlah seperti itu. Kita mau makan saja di depan piring itu, walaupun hati tidak ngomong aku mau makan gitu, tapi sudah tahu hati ini. Mulut tidak ngomong aku mau makan, sudah tahu. Berarti niatnya di situ adalah mau makan. Cuman niat makannya untuk apa? Kalau niatnya adalah limtitsali awamirillah, untuk menjalankan perintah Allah, maka niatnya itu yang menjadikan makannya berpahala. Karena niatnya itu tadi. Wa yajibu an takuna niyatu muqaranatan litakbiri, dan
hukumnya wajib. Ketika seorang mau sholat, niatnya itu bebarengan dengan takbiratul ihram. Tadi Allahu Akbar, itu di dalamnya sudah ada niat sholat maghrib, niat sholat subuh kalau subuh, niat sholat isya kalau isya, niat sholat zuhur kalau zuhur, bareng di situ niatnya. Di dalam hati, mulutnya bilang Allahu Akbar, tapi hatinya itu menyebut usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i kalau isya, usalli fardal subuhi kalau subuh, usalli fardal zuhri kalau zuhur. Tidak tahu bahasa Arab, aku sholat zuhur, aku sholat asar, aku sholat isya, begitu. Dalam hati mau bahasa apa saja boleh, tapi di lisan tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Misalnya Allah nan kadang, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Karena ini merupakan hukum, merupakan syariat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau nanti boleh pakai bahasa daerah, satu masjid ada banyak dari kampung-kampung, rame nanti Allah Kang Agung. Yang satu lagi Allah nan kadang, lagi Allah gede banget ya. Jadi macam-macam nanti bunyinya. Sehingga sholatnya menjadi tidak khusyuk. Oleh karena itu kalau melalui lafaz itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau hati kita yang niat itu boleh pakai bahasa kita sendiri, hati ini. Tapi kalau lisan harus dalam bahasa Arab, karena itu sudah ditentukan lafaz-lafaznya di dalam menjalankan sholat. Li'annahu awwalu fardin min furudis sholati. Kenapa kok niatnya itu bareng dengan takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu adalah rukun pertama dari rukun-rukun sholat. Rukun pertama dari sholat adalah niat. Apa itu rukun? Rukun itu adalah perbuatan yang harus dilakukan, dan perbuatan itu ada di dalam pekerjaan itu. Kan ada syarat, ada rukun. Lalu kalau syarat itu apa? Syarat itu adalah perbuatan yang harus dilakukan, tetapi perbuatan itu di luar pekerjaan itu. Contohnya, syaratnya sholat adalah wudhu, maka orang nggak sah sholatnya kalau sholat sambil wudhu. Nggak sah, sambil sholat sambil wudhu. Ini wudhunya bareng dengan sholat, enggak boleh. Allahu Akbar wudhu, basuh muka, sami Allahu liman hamidah, basuh tangan, enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Maka itu wudhu merupakan syarat dari sholat yang harus dikerjakan di luar sholat itu. Maka kalau ada orang yang ngomong orang sholat itu sah enggak kalau pakai baju? Kalau sedang sholat pakai baju enggak sah. Harusnya sudah berbaju waktu sholat itu. Jangan lagi sholat pakai baju. Itu kan namanya permainan mantik, permainan kalam, permainan pembicaraan. Sama dengan boleh enggak mendoakan orang mati? Enggak boleh kita mendoakan orang mati. Mendoakan orang sehat boleh. Jangan orang sehat didoakan mati. Mendoakan orang mati itu maksudnya yang sebenarnya kan mendoakan orang mati itu ada orang meninggal supaya dosa-dosanya diampuni Allah, kita doakan, maksudnya begitu. Tapi kan bunyinya boleh gak kita mendoakan orang mati? Maksudnya mendoakan orang supaya mati, ya itu yang gak boleh yang seperti itu. Nah ini namanya mantek, permainan kalam. Nah syarat adalah perbuatan yang dilakukan di luar sholat, sementara rukun adalah perbuatan yang dilakukan di dalam sholat. Maka sholat itu harus ada syarat, harus ada rukun. Maka sesungguhnya hukum itu tuh bukan ada 5, bukan 5. Hukum itu sebetulnya ada 10. Dari 10 itu nanti akan dikalikan menjadi 25. Bingung kan? Karena enggak pernah diungkap. Hukum yang 5 itu apa? Hukum taklifi. Hukum yang 5 itu apa? Hukum wadai. Hukum taklifi ini akan selalu berkaitan dengan hukum wadai. Cuman kita enggak sadar itu. Apa hukum taklifi itu? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu hukum taklifi. Hukum wadai itu apa? Hukum wadai itu adalah sabab, syarat, batal, sah. Jadi antara hukum taklifi dengan hukum wadai
itu saling berkaitan. Contohnya, sholat zuhur itu wajib atau tidak? Jawabannya sholat zuhur itu wajib. Kapan? Kalau sudah matahari tergelincir ke arah barat. Ketika matahari tergelincir ke arah barat, itu namanya hukum wadai. Bukan hukum taklifi, hukum wadai. Wajibnya sholat zuhur itu karena matahari tergelincir ke arah barat. Oke, sudah matahari tergelincir ke arah barat. Apakah sholat zuhur itu wajib untuk setiap orang? Untuk setiap muslimah? Jawabannya belum tentu. Wajib bagi siapa? Wajib bagi yang tidak ada mani. Salah satu tadi yang kelima tadi adalah mani. Mani itu apa? Penghalang. Umpamanya ibu datang bulan. Ibu datang bulan tidak wajib sholat zuhur. Wajibnya sholat zuhur bagi yang tidak ada halangan. Itu namanya hukum wadai. Jadi masing-masing dari hukum yang 5 dari taklifi ini akan terikat dengan hukum yang 5 dari wadai. Jadi kalau 5 kali 5 menjadi 25. Jadi yang wadai ini ngikuti kepada taklifi. Taklifi ini terikat oleh wadai. Dikatakan wajib sholat zuhur karena satu, tidak ada mani. Yang kedua, matahari telah tergelincir ke arah barat. Kemudian sholat zuhurnya sah atau tidak sah? Kalau mengikuti syarat dan rukunnya maka akan menjadi sah. Kalau tidak mengikuti syarat dan rukunnya akan menjadi batal. Ini namanya hukum wadai. Yang kita bahas di fikih itu kebanyakan adalah hukum taklifi gitu. Kita lanjutkan. Takbiratul ihram itu adalah bareng atau dibarengi dengan niat. Kenapa? Karena niat adalah merupakan rukun sholat, dan takbiratul ihram itu adalah yang pertama dari rukun sholat. Fayajibu antakuna niyatum muqaranatan lahu, maka niatnya harus bareng dengan takbiratul ihram. Fa in kanatis sholatu faridatan, kalau sholatnya itu adalah sholat fardu, lazimahu ta'yinahun niyati, maka wajib menetapkan niat. Fayanwin zuhra awil asra, umpamanya sholat zuhur atau sholat asar. Untuk apa? Litam yiji an ghairiha, untuk membedakan dari yang lainnya. Jadi niat itu kalau sholat zuhur atau sholat fardu itu harus ditetapkan. Dalam hati harus menetapkan usalli fardal maghribi, atau usalli fardal asri, atau usalli fardal zuhri. Kenapa kok begitu? Untuk membedakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Bisa jadi waktunya waktu zuhur, dia sholat di waktu zuhur, 4 rakaat pula di waktu zuhur. Bisa jadi ini adalah sholat fardu, ini adalah sholat qadha. Sama-sama 4 rakaat. Bisa jadi yang satu adalah sholat fardu karena niatnya fardu, bisa jadi sholat qadha karena niatnya qadha. Oleh karena itu ketika kita mau sholat maghrib, harus menetapkan niat sholat maghrib, usalli fardhal maghribi. Kalau kita mau sholat zuhur, kita harus menetapkan niat sholat zuhur, usalli fardhal zuhri. Asar, usalli fardhal asri, untuk membedakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Maka niat harus ditetapkan di situ, harus dijelaskan dalam hati kita. Wahal yaljamu niatul fardi, apakah harus mengucapkan niat dalam sholat fardu itu? Fihi wajahani. Di dalam kitab ini tidak membahas hanya satu pendapat, tapi membahas beberapa pendapat. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Apakah menetapkan niat atau tidak menetapkan niat? Qala Abu Ishaq mengatakan yalzamuhu, niat itu harus ditetapkan. Niat sholat maghrib harus ditetapkan. Litam yizi an duhri sabiyyi, untuk membedakan sholat duhurnya anak kecil, wa duhri man shalla wahdah, dan sholatnya duhur orang yang sholat sendirian. Kan kadang ada pergi ke masjid belum ada orang, sholat duhur sendirian. Ada kan seperti itu?
Selesai dia baru rakaat pertama ternyata dengar qomat, Allahu Akbar, kayak tadi lah kira-kira begitu, cuman tadi kan sunnah. Ya, kayak tadi lagi ada orang sholat tahu-tahu qomat. Jadi muadzin itu harus tengok-tengok. Iya, kalau belum sholat enak dibatalin, ini enak ditunda tidak jadi. Ini udah kadung sholat ini kan. Ya, jadi muadzin harus ditengok-tengok gitu. Nah, ketika ada orang sholat di masjid, sholat zuhur, baru rakaat pertama, tiba-tiba dengar qomat, kemudian terus jamaah rame mau sholat, lalu dia batalkan sholat itu, lalu dia ngikuti sholat berjamaah. Maka niatnya berubah itu tadi. Maka untuk membedakan sholatnya anak-anak dan sholatnya orang dewasa, summa adraka jama'atan, kemudian dia melihat ada jamaah, lalu ingin ikut sholat berjamaah bersama orang-orang tadi, fasollaha ma'ahum, lalu ya sholat bersama mereka. Niatnya udah berubah. Kalau imam tidak perlu niat menjadi imam, nggak apa-apa. Tapi kalau makmum wajib niat menjadi makmum. Kenapa nggak begitu? Kalau imam diwajibkan niat jadi imam, itu wajib. Boleh niat jadi imam boleh, tapi tidak wajib. Kalau awalnya sholat sendirian, kemudian terus datang pengen makmum, apa terus langsung ngulang lagi dari awal? Kan tidak mungkin yang seperti itu. Maka kalau imam itu niatnya boleh niat sendiri. Ketika dia masih sendiri, kemudian begitu datang makmum, ya langsung digendonglah makmum itu, ngikut dia. Jadi kalau imam boleh niatnya adalah niat imam, boleh niatnya tidak niat imam. Tetapi kalau makmum wajib dia niat makmum. Jangan dia makmum di belakang lah, tahu di depan ada imam, niatnya usolli fardhul maghribi salah rakaat, adaan imaman lillahi ta'ala. Masa imam nggak mau kalah dengan imam yang di depan? Kenyataannya kan yang di depan yang imam. Makmum ya jangan imaman, tapi makmuman lillahi ta'ala. Begitu. Menurut Abu Ishaq, untuk niat itu harus ditetapkan. Litamyizi an dhuhri sabi wa dhuhri man shalla wahdah tsumma adraka jama'atan fa shalla ma'ahum, untuk membedakan salatnya anak-anak, salatnya orang dewasa, kemudian ingin berjamaah dengan jamaah yang pada saat itu hadir. Wa qala Abu Ali bin Abi Hurairah, sementara Abu Ali bin Abi Hurairah menyampaikan takfihin niyatul zuhri awil asri, cukup niat zuhur saja atau niat asar saja. Kenapa? Karena waktunya zuhur ya pasti sudah zuhur, karena waktunya asar ya pasti sudah asar. Li'anna zuhra wal asra la yakunani fi haqqi hadza illa fardhon. Jadi ketika seseorang sholat zuhur tidak perlu menyebutkan fardu, sholat asar tidak usah menyebutkan fardu. Ini menurut Abu Ali bin Abi Hurairah. Kenapa? Karena sudah maklum semuanya zuhur itu adalah fardu. Jadi nggak usah nyebut usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, boleh seperti itu boleh. Jadi usolli zuhra kayak gitu aja juga boleh. Boleh. Tapi kalau menurut Abu Ishaq itu harus ditetapkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau menurut Abu Ali bin Abi Hurairah cukup usolli zuhra. Udah gitu aja, Allahu Akbar, cukup gitu aja. Kenapa? Karena mau arba' rakaatin memang sholat zuhur 4 rakaat. Disebut atau enggak disebut ya sudah 4 rakaat. Mustaqbilal kiblati disebut enggak disebut ya sudah menghadap kiblat itu. Itu kalau menurut Abu Ali bin Abi Hurairah. Artinya kedua-duanya sah. Tapi untuk menetapkan hati kita supaya kita tidak melenceng hati kita tentang sholat zuhur, kita yakini 4 rakaat, maka kita sempurnakan niat. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu untuk menetapkan hati kita, didukung dengan ucapan di lisan kita sebelum kita mengucapkan takbiratul ihram. Tetapi menurut Abu Ali bin Abi Hurairah tidak perlu, karena zuhur itu memang sudah fardu, zuhur itu memang sudah 4 rakaat, dan sholat itu memang sudah harus menghadap kiblat, maka tidak perlu. Wala yalzamu ayyanwi al-ada awil qadha, dan juga tidak perlu mau niat
adaan atau qadhaan. Karena pada saat itu kita memang melakukannya adalah adaan. Jadi nggak perlu kalau untuk mengatakan adaan atau qadhaan. Ini salah satu pendapat. Ada juga perlu adaan lillahi ta'ala, perlu untuk membedakan ini sholat qadha atau sholat tunai. Karena bisa jadi sholat duhur itu, ada orang sholat duhur, udah selesai sholat duhur, belum selesai wirid, dia mundur ke belakang, sholat lagi, tengok 2 rakaat, masih tegak lagi, belum salam. Berarti ini adalah sholat qadha. Kenapa sholat qadha? Karena dia pernah meninggalkan sholat terdahulu. Dulu pernah meninggalkan sholat dan belum sempat untuk mengqadha, atau baru kemarin, atau kemarin lupa sholat maghribnya atau sholat duhurnya, maka dibayarlah pada saat itu. Maka pada saat seperti ini perlu kita menentukan adaan atau qadhaan. Tetapi kalau tidak qadha sama sekali, maka Abu Ali bin Abi Hurairah mengatakan tidak perlu mengatakan qadhaan atau adaan. Wa min ashabina man qala yalzamuhu niyatal qadha'i. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat harus ditetapkan niat sholatnya itu qadha atau adaan atau qadhaan. Harus ditetapkan karena bisa jadi dia melakukan sholat adaan, bisa jadi melakukan sholat qadhaan. Jadi harus ditetapkan di situ. Artinya gimana? Ditetapkan boleh, tidak ditetapkan juga boleh. Mau nyebut adaan boleh, tidak disebut adaan juga boleh. Yang penting hatinya niat sholat pada saat itu. Zuhur, niat sholat zuhur. Asar, niat sholat asar. Apakah disebutkan 4 rakaat atau tidak disebutkan 4 rakaat? Kedua-duanya boleh. Menyebutkan boleh, tidak menyebutkan juga boleh. Apakah menyebutkan mustaqbil kiblati atau tidak menyebutkan mustaqbil kiblati? Sebutkan boleh, tidak sebutkan juga boleh. Tapi kalau menurut saya lebih bagus disebutkan untuk menetapkan hati kita. Wal awwalu wal mansusu. Yang pertama itu adalah yang ada dalam nas. Nasnya maksudnya adalah yang ada di dalam kitab Al-Um, karena kitab ini induknya adalah Al-Um. Al-Um itu kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i. Kalau saya punya kitab itu jumlahnya ada 10 jilid. Ya, kitab Al-Um itu jumlahnya ada 10 jilid. Ini induk daripada fikih. Namanya Al-Um. Al-Um itu artinya ibu. Jadi fikih Syafi'i itu ngerujuknya semuanya adalah kepada kitab Al-Um. Fa innahu qala man shalla fi yaumi ghaimin. Karena ada orang yang mengatakan ketika orang sholat di hari gelap. Di hari gelap itu maksudnya gini, pas mendung, nggak tahu, jam nggak punya. Kalau sekarang kita enak ada jam yang mewakili matahari. Dulu kan nggak ada jam. Jam dulu itu namanya jam istiwak. Jam istiwak itu jam yang tergantung pada sinar matahari. Jadi jam itu semacam kayak apa ya? Kayak ya paku begitu. Jadi nanti terkena sinar matahari. Jadi ketika sinar matahari kalau sudah tergelincir ke arah barat itu baru mulai masuk waktu zuhur. Jadi untuk menjelaskan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya kan repot gitu. Karena isya itu penentunya itu adalah mega yang di atas itu hilang. Karena ini tidak dari awal terlalu lama. Kalau dari awal tuh dari halaman ini, dari halaman 99 kita ini langsung ke halaman 134 dari 99, jauh loncatnya ini. Iya, waktu-waktu sholat ini dijelaskan yang di sini. Kalau yang di sini ini di Masjid Al-Hidayah. Nah, di Masjid Al-Hidayah. Nah, ini di Masjid Al-Hikmah yang ini babu sifati sholat.
Karena yang nonton di YouTube saya itu banyak, nanti kalau diulang-ulang kajiannya, loh ini yang kemarin, ini yang kemarin, biar nyambung terus. Karena ketika matahari itu tidak nampak, orang akan sulit untuk menentukan waktu. Maka sholatnya itu adalah bil ijtihadi, dengan cara ijtihad. Ijtihad itu gimana maksudnya? Dalam hati ini menentukan dan menimbang-nimbang ini sudah waktu zuhur atau belum, karena waktunya gelap, jadi nggak bisa membedakan apakah zuhur atau belum zuhur atau sudah malah lewat zuhurnya, nggak jelas. Fawafaqa ma ba'dal waqti annahu yajzi'i. Ternyata pada saat sholat tadi itu tepat memang waktunya, maka sah sholatnya, sah sholat zuhurnya. Karena salah satu syarat untuk melakukan sholat zuhur kan harus masuk waktu zuhur. Kalau tidak masuk waktu zuhur, maka sholatnya tidak sah. Ternyata nggak tepat, sudah lewat waktu zuhurnya, sudah masuk waktu asar. Yang seperti itu juga sah sholatnya. Kenapa? Kok begitu? Karena pada saat sholat yakin bahwasanya ia berada di waktu zuhur. Satu contoh lagi yang paling gampang. Perasaan bapak ibu mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini maghrib ini, langsung ngambil kolak, langsung dimakan, langsung diminum. Kolak itu udah kenyang. Ternyata itu azan bukan azan dari masjid, itu azan dari HP panggilan. Maka pada saat seperti itu kita tidak tahu kalau itu belum masuk waktu maghrib, enggak tahu sama sekali, maka puasa kita sah. Tapi kalau tahu itu bukan masuk waktu maghrib atau belum tanda masuk waktu maghrib, kita makan juga, maka jadi batal. Jadi yang menyebabkan sah itu adalah keyakinan kita itu tadi. Kita yakin maghrib, sah puasa kita. Tapi kalau keyakinan kita itu luntur, itu bukan maghrib ternyata, maka batal puasa kita. Begitu kita makan yakin terus sampai akhir, nah itu, tapi bukan yakin itu nggak bisa dibuat-buat. Wah udah aku yakinkan aja, itu nggak bisa yang seperti itu, nggak bisa dibuat-buat yakin itu. Wa in kana indahu annahu yusalliha fil waqti. Wa in kana indahu annahu yusalliha fil waqti. Kenapa kok sah sholat zuhur tidak pada waktunya dan sholat zuhur tepat pada waktunya? Kok kedua-duanya sah? Kenapa? Karena pada saat itu ia meyakini ia sholat pada waktu zuhur, walaupun ternyata belum masuk waktu zuhur atau sudah lewat waktu zuhur. Karena pada saat niat tadi kita meyakini bahwasanya kita berada di waktu zuhur. Waqala fil asir, dan disebutkan di dalam kitab Al-Asir, idza istabahat alai syuhur, ketika ada orang yang ragu-ragu pada bulan puasa, fasoma syahron, lalu ia puasa di bulan puasa itu bil ijtihad, di puasanya itu dengan ijtihad, karena kan nggak tahu itu maksudnya begini, ini sudah tanggal 1 Ramadan atau belum ini. Kalau sekarang kan enak ditentukan oleh pemerintah. Kalau dulu itu nggak ditentukan. Syaratnya puasa Ramadan itu adalah ketika orang sudah melihat hilal. Kalau di Jambi ini hilal ada di Lorong Haji Ibrahim, Pak Hilal. Terusan kami itu. Itu Pak Hilal kalau di Jambi. Jadi syarat puasa itu adalah melihat hilal. Kalau sekarang syarat puasa itu menentukan pengumuman dari pemerintah, begitu diumumkan baru besok kita puasa, malamnya kita tarawih. Karena memang pemerintah memiliki alat yang canggih dan juga orang yang canggih dari Sabang sampai Merauke untuk menentukan 1 Ramadan. Jadi ketika pada tanggal 28 atau pada tanggal 29 itu tidak ada ini, 28 tidak ada terlihat hilal, berarti Ramadan Sa'bannya
Sa'bannya itu berarti sampai digenapkan ke 30. Kalau tanggal 29 belum keluar berarti tanggal 30. Maka setelah digenapkan jadi 30, otomatis setelah 30 itu adalah 1 Ramadan. Karena nggak ada bulan Hijriah itu sampai tanggal 31, nggak ada. Maka sebetulnya kalau gajian itu enak bulan Hijriah tuh, nggak terlalu lama itu. Dan ketika di Arab Saudi itu memang ngikuti tanggal Hijriah, tidak ngikuti tanggal Masehi. Nah, di sini ketika seseorang ragu apakah ini 1 Ramadan atau ini belum 1 Ramadan, dan pada saat itu dia telah berijtihad, ini 1 Ramadan, kemudian dia puasa. Dia puasa itu pada tanggal 1 yang ia tetapkan itu. Fawafaqar Ramadan, lalu ternyata tepat kalau dia puasa itu pas 1 Ramadan, innahu yajzihi, maka puasanya sah. Au ma ba'dahu, atau ternyata tidak tepat. Tidak tepat, ternyata dia puasa itu pada tanggal 2 Ramadan. Innahu yajzihi, maka yang seperti itu puasanya tetap sah. Karena memang tidak tahu. Yang dia yakini pada saat puasa hari itu adalah 1 Ramadan. Maka ya 1 Ramadan itulah nilainya. Wa in kana indahu annahu yasumu fi syahri Ramadan. Karena apa? Karena pada saat itu dia meyakini bahwasanya dia adalah puasa di bulan Ramadan. Wa in kanat, berapa menit? Tanya jawab berapa menit? oh gitu. Wa in kanati sholatu sunnatan rotibatan, kalau sholat sunnahnya itu adalah sholat sunnah rotibah atau sholat sunnah bukan sholat fardu, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, kal witri wa sunnatal fajri lam tasihu hatta yu'ayyanun niyatu hatta yu'ayyinun niyata litamyizi an ghairiha. Kalau sholatnya itu adalah sholat rotibah, sholat sunnah, maka orang itu ketika dia melakukan sholat sunnah harus menentukan niat. Untuk apa? Untuk membedakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Jadi itu niat itu ada yang mengatakan boleh diucapkan, boleh juga tidak diucapkan, kedua-duanya sah. Yang tidak boleh adalah mengatakan niat tidak boleh diucapkan, sholatnya menjadi tidak sah. Itu namanya ilmunya belum dalam yang seperti itu. Jadi niat boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan. Dan niat itu adalah bebarengan dengan takbiratul ihram. Ketika niat itu bebarengan dengan takbiratul ihram, maka orang tersebut ketika dia melakukan sholatnya menjadi sah. Karena apa? Niatnya bareng dengan takbiratul ihram. Barangkali itu saja dulu pengajian kita maghrib ini. Silahkan dikumpulkan pertanyaannya. Silakan dijawab yang sudah bercerita. Karena kalau bertanya langsung kadang-kadang nggak jelas apa maksud pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah sah sholat sunat yang saya dirikan baru 1 rakaat sementara muadzin mengumandangkan iqamat? Itu tadi saya melanjutkan sholat atau saya sudahi sholat itu? Ada 2, boleh digugurkan, boleh diteruskan. Digugurkan boleh, diteruskan juga boleh. Itu ada 2 pendapat seperti itu. Maka tadi ketika saya sholat saya teruskan karena sudah dapat 1 rakaat. Oleh karena itu muadzin harus hati-hati ketika mengumandangkan azan. Karena apa? Kan baru saja azan. Jadi tidak harus azan harus langsung iqamah. Memang sholat qobliyah maghrib itu memang ada pendapat wa in syi'ta, kalau mau. Artinya tidak dikuatkan. Sholat rawatibnya itu adalah badal
maghrib. Tapi kalau qoblal maghrib itu hadisnya adalah wa in syi'ta, apabila mau. Kalau tidak mau tidak apa-apa gitu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Hermawan. Mana orangnya Pak Hermawan? Oh itu. Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ketika kita lagi sholat zuhur di rumah, sudah berlangsung 2 rakaat, saat itu ada tamu mengetuk pintu, apakah sholat itu dibatalkan atau diselesaikan terlebih dahulu? Terima kasih. Pas kita lagi sholat di rumah, sholat zuhur, ada tamu ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu, itu sholatnya tetap diteruskan. Kemudian ketika diperkirakan orang itu mendengar, maka takbirnya dikencangkan, Allahu Akbar. Kalau takbir kenceng masih juga dia tidak ngerti, itu tamunya tamu yang bengel yang seperti itu, nggak ngerti kalau sedang sholat. Beda salamnya kita dengan salamnya Nabi itu berbeda. Kalau Nabi yang mengucapkan salam kepada kita, kita wajib menjawab Waalaikumsalam. Kalau Nabi yang menyampaikan, karena dulu pernah Abi Dzar Al-Ghifari itu diucapkan salam oleh Nabi, kemudian Abi Dzar Al-Ghifari nggak mau dia menjawab salam, lalu ditegur oleh Rasulullah, ma manaka alla yujiba salami, apa yang menghalangimu kamu tidak menjawab salamku? Begitu. Lalu Rasulullah sampaikan, ketika Allah dan Rasulnya menyeru, maka tidak boleh kita ini yang menolak seruan Allah dan seruan Rasulullah. Tapi kalau kita yang mengucapkan salam, itu nggak usah kita jawab kalau kita sedang sholat. Cukup kita mengeraskan takbir, Sami Allahu liman hamidah, teruskan sholat, kencangkan takbir. Sekali saja kencang, nggak usah kencang sampai selesai, biarin dia ketuk-ketuk. Karena apa? Kalau bertamu ke orang sudah mengucapkan 3 kali salam tidak dibuka pintu itu, maka tamu itu wajib pulang, tidak boleh di situ, kecuali dia nunggu di depan pintu itu sampai tuan rumah mengeluarkan. Kalau perlu bentang tingkar situ, yang sangat penting nih kan. Jadi teruskan sholat, kencangkan takbir intikal, biar dia paham kalau kita sedang sholat. Dari Pak Suhartono, Assalamualaikum Ustaz, yang mau ditanya berapa takbir sholat yang 4 rakaat, apakah setiap hari sujud kita takbir terus apa sehabis tahiyat? Terima kasih. Takbir apa maksudnya nih? Kadang-kadang kan pas berdiri tegak itu kan langsung takbir, ngangkat tangan maksudnya. Oh, takbiratul ihram. Kan bukan. Kadang-kadang tuh intikal pun setelah tahiyat pertama kita kan angkat tangan kan. Oh, maksudnya angkat tangan ya. Berapa takbir sholat yang 4 rakaat? Apakah setiap sujud kita takbir terus apa sehabis tahiyat? Sehabis tahiyat. Tahiyat awal kan? Tahiyat awal maksudnya. Tahiyat awal ya. Sehabis tahiyat awal itu takbirnya itu adalah takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan. Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain, dan takbir intikal yang berbeda itu adalah dari rukuk ke iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar untuk orang-orang yang telah memuji Allah. Makanya ketika kita sholat itu kan memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah kan. Maka pada saat takbir intikal dari ruku ke iktidal itu bunyinya adalah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini sesungguhnya adalah kata-kata yang diucapkan oleh sahabat, yang didengar oleh Nabi. Pada saat itu Nabi tidak mengajarkan seperti itu, tetapi ketika ada yang mengucapkan kata-kata seperti ini waktu iktidal, selesai sholat Nabi bertanya, siapa yang mengucapkan begini ini tadi? Sahabat pada takut kena marah Nabi, takut salah. Lalu Nabi menjelaskan,
ketika ada yang mengatakan ini, malaikat yang sebanyak itu sibuk mencatat kebaikan-kebaikan orang yang mengucapkan sami Allahu liman, baru mengatakan saya ya Rasulullah. Jadi artinya apa? Artinya tidak semua yang kita lakukan itu harus dilakukan oleh Nabi, boleh dilakukan oleh sahabat yang ditetapkan oleh Nabi. Karena itu hadis itu ada 3, 1 qauli, hadis ucapan Nabi, 1 fi'li, hadis perbuatan Nabi, 1 takriri, hadis yang ditetapkan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat, Nabi setuju. Maka kalau cuman qauli sama fi'li saja, maka kurang hadis yang seperti itu. Kita juga boleh melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi melakukan itu, kita juga boleh melakukan itu. Maka ada 3 ini gitu. Tadi gini Pak, ini kan sembahyang zuhur tadi. Maksudnya angkat tangan ya? Iya, angkat tangan tuh. Ketika angkat tangan tuh hukumnya sunnah. Apakah setiap rakaat? Gimana? Apakah setiap rakaat? Oh gitu. Untuk mengangkat tangan itu tidak setiap rakaat. Tidak setiap rakaat, hanya pada 3 yang disunahkan. 3. Jadi pada saat takbir, pada saat i'tidal, kemudian ketika bangun dari sujud naik ke atas. Sujud atas itu dari tahiyat atau setiap rakaat? Ketika dari tahiyat itu dari bawah ya, dari bawah itu tidak boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Ketika melakukan langsung kayak gini juga boleh. Itu sunnah, tidak menyebabkan sholat batal. Itu termasuk daripada sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad kita ketinggalan, maka kita harus menambahnya dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal itu kalau kita lupa, itu menambahnya dengan sujud sahwi. Itu termasuk sunnah ab'ad, sunnah yang dikuatkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi kalau yang takbir tadi, apakah waktu dari sujud ke atas atau dari tahiyat awal tegak, itu boleh angkat, boleh tidak. Tapi yang lebih banyak dilakukan oleh ulama adalah tidak. Tapi boleh juga tidak menjadi masalah gitu. Ada lagi dari Pak Tarmidi. Mana Pak Tarmidi? Ya, Pak Tarmidi. Bagaimana hukumnya imam sudah duduk tahiyat akhir sedangkan makmum masih sujud dengan jarak waktu yang lama? Ketika imam sudah duduk tahiyat akhir dan imam belum salam, maka ketika dia masih bisa mengejar rukun terakhir sebelum salam itu, maka boleh. Tetapi ketika dia sujudnya kelamaan, imam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih sujud, itu perlu diperiksa itu. Jangan-jangan sudah hilang napasnya. Jadi artinya apa? Artinya ketika seseorang itu imam sudah salam, maka makmum itu harus sudah selesai tahiyat akhir, harus sudah duduk tahiyat akhir. Tidak boleh dia sujud terlalu lama. Boleh sujud agak lama sedikit, tapi diperkirakan ketika dia membaca tahiyat itu masih bisa serempaan dengan imam. Paling tidak ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia sudah sampai innahu hamidum majid, terus dia salam. Setidaknya seperti itu. Kuncinya adalah batal orang apabila dia ketinggalan rukun 1 dari imam. Ketinggalan rukun 1 dari imam batal. Tidak hanya sujud yang lama-lama, tetapi ketika ruko, ini ruko, imam sudah sujud, dia baru ruko, batal sholatnya yang seperti itu. Sholat jamaahnya batal? Berjamaahnya. Iya, berjamaah. Sholat berjamaah, imam sudah ruko, sudah sujud nih imam. Imam sudah sujud, dia baru ruko, itu ketinggalan rukun namanya. Ketika ketinggalan rukun seperti itu, sholatnya batal. Maka sholat berjamaah harus ngikuti imam. Jangan sholat berjamaah maunya sendiri. Imam kunut
mau nggak mau jamaah harus ikut kunut. Imam sujud sahwi, mau nggak mau jamaah harus ikut sujud sahwi. Berarti tadi ada yang kelupaan gitu. Jadi namanya makmum, ya memang mutlak harus ngikut imam. Kecuali imamnya salah. Sholat isya misalnya 5 rakaat, jangan ngikut tegak, baca subhanallah, subhanallah. Imam nggak kuat, meke bilangnya subhanallah. Nanti imamnya kan berpikir. Kalau imam nih paham fikih nih berpikir, kenapa ini? Sambil nengok, oh rupanya pada duduk semua, aku kebanyakan nih. Nanti kan duduk sendiri. Begitu kalau imamnya paham. Kalau imam nggak paham nanti akan noleh ke belakang, tolak pinggang. Kamu ini jadi makmum dan nurut imamnya. Yang seperti itu salah, yang seperti itu. Sholatnya jadi batal. Nah. Satu lagi pertanyaan. Kita mengerjakan sholat wajib, misalnya sholat zuhur, tapi kita lupa rakaatnya, sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Apakah sholatnya kita ulangi lagi atau kita anggap baru 3 rakaat ditambah lagi 1 rakaat lagi, atau melakukan sujud sahwi? Pertanyaannya sudah dijawab sendiri. Iya, ketika kita sholat zuhur lupa 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang kita pegang adalah yang yakin. Kalau yakin 3 rakaat maka 3 rakaat. Kalau yakin 4 rakaat adalah 4 rakaat. Tapi ketika dia ragu 3 atau 4 itu berarti yang 4 yang ragu, yang yakin adalah 3. Oleh karena itu ketika kita ragu 3 atau 4, pilih 3. Lalu gimana ternyata bukan 3, ternyata adalah 4. Jadi sholat zuhurnya jadi 5 rakaat. Maka yang 1 rakaat adalah penghinaan buat setan. Jadi dalam hadisnya itu disebutkan rakaat yang kelima itu adalah penghinaan buat setan. Menghina setan dengan 1 rakaat itu tadi. Terus ditambah dengan sujud sahwi. Gimana sujud sahwi itu? Nah begini. Kan jarang-jarang dilakukan. Sujud sahwi itu begitu kita selesai innahu hamidum majid, sujud lagi Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. 3 kali Allahu akbar, duduk lagi, sujud lagi Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wala yasu, subhana man la yanamu wala yasu. Allahu akbar, duduk tahiyat akhir langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itulah sujud sahwi, bukan sekali. Yang duduk tadi. Duduknya. Gimana? Duduknya ada. Duduk. Sudah kan sujud. Sudah sujud kemudian duduk. Antara itu pakai doa juga, Rabbi Firli. Oh, enggak pakai doa. Pokoknya sujud, sudah sujud kemudian terus duduk. Enggak usah pakai Rabbi Firli. Pakai Rabbi Firli juga boleh, tapi enggak pakai juga boleh. Kemudian sujud lagi, sudah sujud lagi baru salam. Duduk dulu baru salam. Jangan salamnya sambil dari itu enggak boleh. Duduk dulu mantap-mantap, sudah sempurna duduknya baru salam. Nah, ini persis seperti tadi subuh yang ditanyakan di Masjid Nurul Hasanah, di masjidnya Pak Lohot. Saya menjawab 2 kali. Iya. Jadi kalau kita ragu 2 atau 3 dalam rakaat salat, ambil 2. Ragu 3 atau 4 ambil 3. Tapi kalau makan empek-empek di warung, ragu 4 atau 5 ambil 5, jangan ambil 4. Karena yang menjual empek-empek itu ngitung apa yang kita makan. Nanti malah bikin malu kita. Barangkali itu saja dulu. Mari kita sudahi dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abada
abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafamin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.